kami pribadi alhamdulillah baik sehat. Tapi kabar hari ini sudah murni. Ya kami sedang berduka karena dua orang yang berada di Cerdas Murni hari ini telah dipanggil oleh Allah. Ini saya boleh tahu kedatangan kalian ini kira-kira ingin mewawancarai saya atas mata pelajaran apa ini Kak? Atas pelajaran baik, nama Bapak Toat Setiadi. Lebih lengkapnya nama Bapak Toat Setiadi SPD IMPD. Kenapa bisa bertambah? Karena Bapak sekolah 2 kali. Sama S1-nya di Su Sumatera Utara, itu Bapak Pendidikan Agama Islam. S1-nya gelar SPD, S2-nya Bapak Manajemen Pendidikan, itu gelarnya MPD, Bapak kuliah di UNSU. Nah, jadi nama Bapak Toat Setiadi SPD IMPD. Pak Toat. Anak SMK tahu itu kok. Kalian dari SMA ya? Iya Pak. Sejak kapan Bapak mengajar di sekolah? Bapak mengajar di Sekolah Cerdas Murni itu dari tahun 2019 bulan April. Nah, jadi Bapak diterima di sini akhir bulan Maret dan awal bulan April Bapak mengajar di Cerdas Murni sampai dengan saat ini, dan alhamdulillah udah masuklah kurang lebih 1 tahun Bapak mengajar di sini. Bapak mengajar di SMP, guru akidah akhlak, di SMK guru tahfiz, di SMP juga guru tahfiz, di SMK juga guru tahfiz. Nah, ini nanti kalian mewawancarai terkait dengan Bapak ngajar tahfiz di SMP atau di SMK ya? Di SMK. Apakah selama Bapak mengajar ada mengalami kesulitan? Kesulitan banyak ya. Pertama, kesulitannya itu adalah bahwa anak-anak SMK itu bisa dikatakan anak yang punya jelajah tinggi. Mereka lebih suka mempelajari komputer daripada belajar teori. Beda sama anak SMA. Anak SMA itu lebih suka ngafal, lebih suka nulis, lebih suka memperhatikan guru ngajar dengan teori. Tapi anak SMK kurang suka. Mereka kurang suka guru ngajar depan papan tulis, tapi lebih suka orang itu dikasih langsung ini bahan langsung dipreteli. Jadi kesulitannya itu adalah mereka susah untuk menghafal Quran, tapi hanya anak-anak tertentu. Kalau anak-anak yang memang rajin, ya nggak masalah, mau seperti apapun diberikan guru, tapi yang tidak dia laku. Apakah ada anak yang payah untuk belajar? Banyak. Banyak. Iya, banyak. Pertama, anak-anak itu yang notabene-nya SMP-nya SMP umum. Jadi ketika masuk sekolah Islam dia terkejut kalau ada pelajaran tahfiz, ada ngapal-ngapal Quran. Nah, jadi makanya di SMK ya paling 60% lah yang mengikuti, 40% ya harus dipaksa-paksa, sisanya ya 20% lah yang membangkang lah bahasanya seperti itu. Jadi ya berbeda lah Kak. Banyak. Apa hal-hal terpenting yang perlu anak-anak pahami? Pertama yang perlu dipahami tentang Al-Quran ini adalah anak-anak itu bisa baca Al-Quran dulu. Kalau dia nggak bisa baca Al-Quran, mau kayak manapun metode dikasih tahu sama guru tersebut, ya tetap susah. Baru yang kedua, anak-anak itu harus tahu metode apa yang dia pakai. Saya ngajar di SMK pakai 3 metode. Yang pertama, cara menghafal cepat Al-Quran, metode Iqror. Baru saya juga ajarkan metode kitabah namanya, dengan tulis baru menghafal. Baru yang kedua metode tilkon, pakai jari tangan. Mungkin nanti guru tahfiz di SMA itu diajari nanti tuh. Tapi karena kalian masih baru kan, masih kelas 1 ya. Nah, mungkin nanti belum karena memang masih baru. Bagaimana cara mengatasi anak yang susah diajarkan, Pak? Cara mengatasi anak yang susah diajarkan, ya pertama metodenya ya metode punishment ya, hukuman. Jadi kalau misalnya anak-anak itu sudah dikasih hukuman, pertama itu ya lapor sama wali kelasnya, baru wali kelas yang lapor sama kurikulum. Nanti kurikulum itu buat SPO. Nah, itu yang paling kejam. Tapi kalau yang paling kejam yang memang dia kaitannya sama sekolah. Tapi kalau kaitannya sama saya sendiri sebagai gurunya, di kelas itu saya nggak kasih masuk anak-anak yang di minggu lalu dia tidak selesai. Jadi minggu ini dia nggak saya izinkan masuk kelas, saya suruh di luar, tunggu dia hafal dulu yang minggu lalu, baru dia bisa masuk kelas untuk yang selanjutnya. Biasa sih kayak itu. Karena tahun lalu
karena sebelum COVID seperti itu saya buat. Nah tahun ini nggak buat kayak gitu lagi. Kenapa? Karena belum ada sama sekali tatap muka sama anak-anak. Dan kalaupun misalnya mau dibuat kayak gitu nggak mungkin, karena konsultasi kan. Konsultasi itu kan ya berkaitan dengan kesulitan kalian selama belajar daring. Jadi nggak bisa lagi dibuat kayak belajar normal. Nah mungkin kalau nanti setelah udah COVID ini selesai, kita normal kembali lagi semua ke sekolah, mungkin bisa diterapkan seperti itu lagi. Boleh kan membawa HP dan aplikasi Al-Quran itu ke toilet? Oh, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya sama anak-anak di sekolah. Nah, nih pertama saya kasih tahu kalau handphone ini kan dia kan ibaratkan dia prosesor ya. Prosesor itu apa? Contoh ini misalnya Al-Quran. Nah, ini ibaratkan dia isi otak manusia. HP ini ibaratkan isi otak manusia. Yang di dalam otak manusia itu ada hafalan Al-Quran. Yang handphone ini, di dalam handphone ini ada Al-Quran. Jadi di handphone ini bukan hanya ada Al-Quran saja, tapi ada banyak lain-lain. Nah, sama kayak di otak kita. Di otak kita itu bukan hanya Al-Quran aja, tapi ada mata pelajaran lain. Jadi kalau misalnya Al-Quran yang digital, handphone itu dibawa ke toilet, itu nggak apa-apa. Karena misalnya dia itu bukan suhuf, bukan kitab. Tapi kalau Al-Quran yang memang dia suhuf, lembaran-lembaran yang Al-Quran cetak, dibawa ke Al-Quran itu nggak boleh, karena dia suhuf. Tapi kalau misalnya di Al-Quran seperti ini, tapi kalau misalnya di Al-Quran dalam handphone, ini dia ibaratkan isi otak manusia. Maaf, kita ilustrasikan. Apa mungkin kalau misalnya isi otak manusia ketika kita dalam toilet, otak kita lepas keluar dari, kan enggak. Jadi ibaratnya handphone itu adalah prosesor, yang itu adalah otak. Nah, sama halnya kalau kita simpan Al-Quran di otak, ini kita simpan Al-Quran dalam handphone. Jadi bukan hanya Al-Quran saja. Kalau dia Al-Quran lembaran, baru dia nggak boleh. Karena memang itu dia suhuf, kitab yang dia nggak bisa dibawa ke tempat yang kotor. Seperti itu kan. Sah tidak jika membaca Al-Quran dengan huruf Latin? Sah atau tidak? Jika membaca Al-Quran dengan huruf Latin. Oh, jika membaca Al-Quran dengan huruf Latin. Nah, sah atau tidaknya membaca Al-Quran dengan huruf Latin itu kan yang pertama, kalau dia niatnya memang untuk menghafal Al-Quran, kalau dia misalnya belum bisa baca Al-Quran, nah itu di hukumnya dalam agama mubah itu artinya boleh. Nah, jadi dia boleh menghafal Al-Quran dengan tulisan Latin. Contoh kan juz amma itu kan. Nah, misalnya ini juz amma. Ini misalnya ada amma yatasaalun. Dia nggak bisa baca apanya, Arabnya. Di bawahnya kan ada teks bahasa Indonesianya kan, yang dia Latinnya sama pengucapannya seperti bahasa Arab. Nah, dia baca aja yang Latin bahasa Indonesianya itu boleh. Nah, tapi memang satu sisi memang ada tujuan khusus. Tapi kalau misalnya dia hanya untuk supaya nggak belajar Al-Quran, terus dia pakai Latin biar mudah, itu nggak boleh. Terima kasih. Udah, habis.